Malam itu di depo Pertamina pinggiran kota masih sibuk beroperasi. Lampu-lampu besar menyinari kilang penyimpanan bahan bakar dan suara mesin pompa bergemuruh di jarak jauh. Para pekerja berjalan hilir mudik. Beberapa memajang sambil menyeruput kopi panas. Di antara mereka ada seorang teknisi bernama Raka. Raka bukanlah orang baru di depot ini. Ia sudah bekerja di sana selama lebih dari setahun. Cukup lama untuk mengenal setiap seluk-beluk tempat ini. Tapi akhir-akhir ini ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Angka-angka dalam laporan distribusi tidak pernah sesuai. Setiap harinya jumlah pertamax yang dikirim ke SPBU selalu lebih sedikit dari yang seharusnya. Namun yang aneh, jumlah pertalit di tangki penyimpanan justru berkurang lebih banyak dari catatan yang ada. Awalnya Raka mengira ini hanya kesalahan pencatatan biasa, tapi setelah memeriksa ulang beberapa kali, ia menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Seseorang telah mencampur pertamax dengan pertalit, dan itu bukan sekedar ketidakadilan, ini adalah kejahatan. Malam itu Raka bertekad untuk menyelidiki lebih jauh. Setelah sebagian besar pekerja pulang dan hanya tersisa beberapa petugas jaga, ia mengambil senter kecil dan berjalan menuju area penyimpanan utama. Udara malam dingin dan berbau bensin pekat. Kilang itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah menahan nafas. Saat ia membuka katup inspeksi dan menyorotkan senter ke dalam, jantungnya hampir berhenti. Cairan di dalam tangki tampak lebih terang dari biasanya. Raka menelan ludah. Dia tahu apa artinya ini. Pertamax yang dioplos. Tangan gemetar. Ia segera merokok ponselnya dan menghubungi seseorang. Adi, seorang jurnalis investigasi yang ia kenal sejak lama. Adi, gue nemu sesuatu yang gak beres di sini. Ini soal oplosan BBM. Gue bakal kirim data secepatnya. Tapi gue rasa ada yang mengawasi gue. Namun sebelum Raka sempat mengirimkan bukti apapun, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Cepat-cepat ia mematikan ponselnya dan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Depo sudah hampir sepi. Hanya beberapa pekerja yang masih berjaga di pos masing-masing. Tapi entah kenapa udara di sekitarnya terasa lebih berat. Kemudian, blak! Suara keras terdengar dari arah gudang penyimpanan. Seperti ada sesuatu yang jatuh. Raka berputar cepat. Tangannya mulai berkeringat saat ia berjalan perlahan ke arah sumber suara itu. Senter di genggamannya sedikit bergetar. Di tengah gudang ada drum-drum besar berisi sisa-sisa minyak. Salah satunya tampak miring, seperti baru saja didorong seseorang. Namun saat ia mengarahkan senter lebih ke sudut ruangan, ia melihatnya. Sebuah bayangan hitam. Ia berdiri diam di sana, tak bergerak, hanya menatap dengan mata kosong. Raka membeku, jantungnya berdetak liar. Dalam sepersekian detik, bayangan itu melompat ke arahnya. Dep! Listrik di depo tiba-tiba padam. Para pekerja yang masih berjaga hanya mendengar satu suara. Jeritan panjang Raka yang menggema di seluruh kilang. Keesokan paginya depot menjadi geger. Para pekerja berkumpul di sekitar tangki penyimpanan utama dengan wajah pucat. Tubuh Raka ditemukan mengapung di dalam tangki BBM. Matanya terbuka lebar. Wajahnya seperti membeku dalam ketakutan. Sepertinya dia melihat sesuatu di saat-saat terakhirnya. Dia melihat sesuatu yang begitu mengerikan. Pihak manajemen menyebut ini sebagai kecelakaan kerja. Namun para pekerja depot berbisik satu sama lain. Raka tidak mati karena kecelakaan. Dia dikutuk. Sejak kematian Raka, suasana di depot Pertamina menjadi mencekam. Para pekerja mulai enggan lembur, terutama jika harus mendekati tangki penyimpanan tempat tubuh Raka ditemukan. Mereka berbisik di antara mereka sendiri. Raka bukan mati karena kecelakaan. Dia melihat sesuatu sebelum meninggal. Ada yang mendengar suara aneh dari dalam tangki itu, seperti seseorang memanggil-manggil namanya.
Awalnya kabar ini dianggap hanya paranoia belaka. Namun, semakin lama kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Malam itu, Dion, salah satu pemompaan operator, bertugas sendirian di ruang kontrol. Tugasnya sederhana, memastikan tekanan BBM di tangki stabil dan mencatat volume distribusi yang keluar dari depot. Ia masih berjaga. Waktu sudah hampir tengah malam, dan ia berharap giliran jaga ini segera berakhir. Saat matanya mulai suram, suara radio komunikasi di mejanya beredak pelan. Kerak, kerak, kerak. Dion mengernyit, tak ada yang menghubunginya, tapi radio frekuensi itu tiba-tiba aktif. Lalu terdengar suara lirih. Dion. Darah Dion langsung membeku, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Ia meraih radio itu dengan tangan gemetar. Siapa ini? Jangan bercanda. Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Hanya suara gemerisik pelan, seperti seseorang bernapas di ujung sana. Dion menelan ludah. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali menatap monitor pemantauan. Namun, matanya langsung tertuju pada suatu layar. Kamera CCTV di dekat tangki penyimpanan. Ada bayangan seseorang di sana. Sosok itu berdiri diam membelakangi kamera. Dion langsung mengambil radio lagi. Halo, halo, siapa di dekat tangki? Ini area terlarang malam ini. Tidak ada jawaban. Namun ketika dia menatap layar CCTV lagi, sosok itu menghilang. Tiba-tiba suara dari radio kembali terdengar. Dion, bantu aku. Dion merasa jantungnya hampir copot. Saya mengenali suara itu. Itu suara Raka. Dion tak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Dengan tangan berkeringat, ia mengambil senter dan berjalan keluar dari ruang kontrol. Depo sudah hampir sepi, hanya ada suara angin malam yang berdesir di antara bangunan penyimpanan. Ia berjalan mendekati tangki tempat Raka ditemukan. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dibandingkan biasanya. Saat dia tiba di dekat tangki, dia mendengar sesuatu. Suara tetesan air atau minyak. Tok, tok, tok. Dia mengangkat senternya, mengarahkan cahaya ke dinding tangki. Matanya membelalak. Dari pipa katup tangki, tetesan cairan berwarna hitam pekat. Namun semakin lama ia menatap, cairan itu berubah menjadi merah gelap. Darah. Tuk, tuk, tuk. Dion mundur dengan napas memburu. Namun tiba-tiba sesuatu membuatnya berhenti. Suara bisikan di telinganya. Dion, tolong aku. Dion berteriak dan langsung berlari kembali ke ruang kontrol. Pagi berikutnya, Dion ditemukan pingsan di ruang kontrol dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ketika ditanya apa yang terjadi, dia hanya mengatakan satu kalimat dengan suara gemetar. Raka belum pergi. Para pekerja semakin takut. Depot yang dulu hanya dipenuhi suara mesin, kini dihantui ketakutan. Dan sejak malam itu, setiap kali ada yang melewati tangki penyimpanan, mereka akan mendengar suara samar yang berbisik di telinga mereka. Tolong aku. Kematian Raka masih menjadi misteri. Sejak Dion mendengar bisikan dari tangki penyimpanan, depot Pertamina itu berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan. Para pekerja mulai menghindari shift malam. Mereka percaya bahwa arwah Raka masih gentayangan mencari jawaban atas kematiannya. Namun, tidak semua orang percaya pada hal mistis. Adi, jurnalis investigasi yang menghubungi Raka sebelum kematiannya, mulai mencium ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik tragedi ini. Saat dia membaca berita tentang kecelakaan kerja di depot itu, dia tahu ada yang tidak beres. Karena sebelum Raka menghilang, ia sempat mengirim pesan singkat kepadanya. Gue nemu bukti BBM oplosan. Ini gede banget, harus lo bongkar. Tapi pesan itu dikirim tepat sebelum Raka terbunuh.
dan buktinya hilang. Adi memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan menyamar sebagai teknisi, ia berhasil mendapat izin masuk ke depot. Malam itu, ia menekankan ke ruang kontrol utama, tempat Dion bekerja. Ia menyalakan komputer utama dan mulai mencari rekaman CCTV pada malam Raka meninggal. Namun, rekaman berkas hilang. Semua cuplikan dari malam itu dihapus. Hanya tersisa satu video pendek berdurasi 10 detik. Dengan rasa penasaran, Adi memutarnya. Layar monitor menunjukkan tangki penyimpanan dalam keadaan kosong. Tak ada aktivitas. Namun, di detik terakhir, sosok bayangan hitam tiba-tiba muncul di sudut layar. Bayangan itu berdiri diam, lalu menoleh langsung ke kamera. Wajahnya kabur, tapi tubuhnya tinggi kurus dengan pakaian lusuh. Kemudian layar tiba-tiba gelap. Adi merinding. Siapa itu? Adi tak menyerah. Jika rekaman CCTV dihapus, mungkin ada jejak lain. Ia memeriksa file laporan distribusi BBM. Beberapa angka terlihat aneh, seperti ada selisih yang tak masuk akal antara jumlah BBM yang masuk dan keluar. Setelah membandingkan beberapa dokumen, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Setiap bulan ada ribuan liter BBM hilang tanpa jejak. Angka ini selalu muncul di shift malam, tepat saat depot sedang sepi. BBM itu bukan hilang, tapi sengaja dikurangi dan dioplos. Adi langsung sadar, Raka terbunuh karena mengetahui hal ini. Saat Adi menyalin data itu ke flash drive, ia mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Seseorang ada di sana. Dengan cepat, ia mematikan komputer dan memasukkan flash drive ke sakunya. Suara langkah semakin dekat. Adi mengintip dari celah pintu. Seorang pria berbadan besar dengan seragam keamanan berdiri di lorong, menatap lurus ke arah ruang kontrol. Sepertinya sedang mencari seseorang. Adi menahan napas. Ia mengenali pria itu. Namanya Hendra, kepala keamanan depo. Dan berdasarkan informasi yang Adi dapat sebelumnya, Hendra adalah orang terakhir yang berbicara dengan Raka sebelum dia meninggal. Adi tak bisa diam lebih lama. Ia menatap keluar dan bersembunyi di antara deretan drum minyak bekas. Ia menunggu sampai Hendra berjalan ke arah lain. Lalu dia menyelinap menuju gerbang belakang. Namun, tepat saat ia hampir sampai di luar area depot, berhenti. Suara Hendra menggema di belakangnya. Andi terkejut. Ia tak tahu apakah Hendra membawa senjata, tapi ia tak mau mengambil resiko. Ia berhasil keluar dari depot dan masuk ke gang sempit di luar area kilang. Nafasnya tersengal-sengal, tapi ia berhasil. Di dalam sakunya, flash disk itu terasa berat. Bukti telah ia dapatkan. Namun saya tahu satu hal. Seseorang akan mencoba menghentikannya sebelum kebenaran ini terbongkar. Adi berhasil keluar dari depot dengan flash drive berisi bukti korupsi BBM oplosan. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Jika benar Raka dibunuh karena menemukan ini, maka nyawanya kini dalam bahaya. Malam itu, ia langsung menghubungi rekannya, Tari, editor di salah satu media investigasi. Tari, gue dapat bukti penting. Ini soal oplosan BBM Pertamina. Raka mati bukan karena kecelakaan. Dari seberang telepon, suara Tari terdengar tegang. Kirim sekarang, aku akan menyiapkan berita ini. Adi mengeluarkan laptopnya di sebuah warung kopi kecil dan mulai mentransfer file dari flash drive. Namun, sebelum proses selesai, tolong. Listrik di warung itu tiba-tiba padam. Beberapa pegawai mencoba menyalakan genset. Namun Adi tahu ini bukan sesuatu kebetulan. Seseorang telah menemukannya. Adi tak mau mengambil resiko. Ia mencabut flash drive dan keluar dari warung, menyelinap ke gang-gang kecil di antara bangunan tua. Dari sudut matanya, ia melihatnya. Seseorang mengikuti. Seorang pria dengan jaket hitam berjalan perlahan di belakangnya. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi gerak-geriknya jelas diawasi. Adi mempercepat langkahnya. Namun saatnya melewati sebuah gang buntu,
Ia menyadari ia telah terjebak. Dari belakang, pria berjaket hitam itu berbicara dengan suara rendah. "Serahkan flash drive itu. Jangan buat ini sulit." Andi mundur perlahan. Otaknya berputar mencari jalan keluar. "Kalian bunuh Raka ya?" tanyanya, mencoba mengulur waktu. Pria itu tidak menjawab. Namun dari balik kegelapan muncul dua orang lagi, mendekatinya dengan langkah pasti. Adi tahu ini adalah air jika dia tidak segera bertindak. Dalam sekejap, Adi melempar tasnya ke arah pria pertama dan berlari ke samping, menerobos pagar tua yang sudah rapuh. Pria itu berteriak dan langsung mengejarnya. Adi berlari sekencang mungkin di antara bangunan kosong. Napasnya berburu, tubuhnya berkeringat dingin. Di depan ia melihat jalan raya yang ramai. Jika ia bisa sampai ke sana, ia punya peluang untuk lolos. Namun sebelum ia bisa mencapai trotoar, dok! Sebuah tangan besar menariknya ke dalam gang kecil. Andi memberontak, tapi seseorang membungkam mulutnya. "Diam, kalau mau selamat ikut gua." Dia sedang menatap pria itu, Dion, mantan operator depo yang dulu mendengar suara Raka dari radio komunikasi. Dion menarik Adi masuk ke dalam sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Setelah memastikan mereka tidak diikuti, Dion menyalakan lampu dan menatap Adi dengan serius. "Lu nggak tahu siapa yang lu lawan, deh. Mereka bukan hanya orang di dalam depot. Ini sindikat besar. Polisi pun banyak yang menutup mata." Andi menelan ludah. Ini lebih besar dari yang ia bayangkan. "Gue nggak bisa diem aja, Dion. Ini bukan cuma soal korupsi. Ini soal pembunuhan. Raka mati karena dia tahu terlalu banyak." Dion teringat sejenak, lalu membuka laci dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah hard drive. "Sebelum Raka mati, dia pernah menitip ini ke gua. Dia bilang ini backup data penting. Gua takut buka, tapi sekarang lo harus ambil ini." Tangan Adi gemetar saat menerima harddisk itu. Kini ia memiliki dua barang bukti penting. Namun sebelum mereka bisa berdiskusi lebih jauh, terdengar suara keras dari luar rumah. Bruak! Pintu depan jebol dengan kasar. Mereka telah ditemukan. Pintu rumah Dion dihantam keras. Hampir copot dari engselnya. Dari luar, suara langkah kaki berat mendekat dengan cepat. Mereka telah ditemukan. Adi dan Dion saling berpandangan. Tidak ada waktu untuk berpikir. Dion segera menarik Adi ke pintu belakang. Tetapi sebelum mereka bisa keluar, duar! Tembakan terdengar. Peluru menembus dinding kayu. Hanya beberapa sentimeter dari kepala Adi. "Lari!" teriak Dion. Mereka menerobos pintu belakang dan berlari ke gang sempit di belakang rumah. Nafas mereka memburu, tubuh mereka berkeringat dingin. Dari belakang, suara pria bersuara berat terdengar. "Tangkap hidup-hidup mereka. Data itu tidak boleh keluar." Dion menarik Andi menuju jalan raya, tetapi sebuah mobil hitam melaju kencang ke arah mereka, menghalangi jalan. Mereka mundur, tapi dua pria berbadan besar sudah mengepung mereka dari sisi lain. Adi tahu mereka tidak bisa lari lagi. Dengan cepat ia merogoh sakunya dan mengeluarkan flash drive serta hard drive pemberian Dion. Lalu dengan satu gerakan cepat, ia melemparkannya ke dalam selokan. Biur! Para pria itu terkejut, tapi sudah terlambat. Air selokan yang hitam pekat langsung menelan perangkat kecil itu. Buktinya hilang. Salah satu pria maju dan menghantam wajah Adi dengan keras. Duak! Andi terhuyung, darah mengalir dari sudut tepi. Dion mencoba melawan, tetapi ia juga dipukul hingga jatuh ke tanah. Mereka kalah jumlah. Lalu pria dengan suara berat itu mendekat, menatap mereka dengan dingin. "Kalian pikir ini sudah berakhir?" Sambil mengangkat senjata. Namun sebelum dia bisa menembak, suara sirine polisi menggema di udara.
Cahaya biru merah dari mobil patroli menghasilkan gang yang gelap. Pria itu panik. Tanpa pikir panjang, mereka kabur ke berbagai arah, meninggalkan Adi dan Dion yang terkapar di tanah. Beberapa petugas polisi keluar dari mobil, namun anehnya mereka hanya melihat ke arah Adi dan Dion. Tidak ada tanda-tanda mereka mengejar para pelaku. Dion menyadari sesuatu yang berbisik lemah ke Adi. Mereka, polisinya juga dibayar. Adi menggertakkan giginya. Tak ada yang bisa dipercaya. Seseorang petugas mendekati mereka dengan wajah dingin. Kalian lebih baik tidak macam-macam lagi. Tanpa banyak bicara, petugas itu berbalik dan pergi, meninggalkan mereka di tengah gang, terluka dan tanpa bukti. Beberapa hari kemudian, Adi duduk di depan laptopnya di sebuah kafe kecil. Ia mungkin kehilangan flash drive dan hard drive itu, tetapi ia masih ingat semuanya. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengetik judul berita, eksklusif skandal BBM oplosan, depot Pertamina, dan kematian misterius seorang karyawan. Dia tahu ini berbahaya. Ia tahu nyawanya masih dalam bahaya. Tetapi jika ia diam, maka kematian Raka akan sia-sia. Dengan satu klik, ia menekan tombol terbitkan. Layar laptopnya menampilkan satu pesan. Artikel berhasil dipublikasikan. Dalam hitungan menit, berita itu menyebar ke seluruh negeri. Dan tidak peduli berapa besar mereka mencoba menutupi, kebenaran telah terungkap. Tamat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Akhir kata, saya Budi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.